Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah dengan NIM 2305 1070313, kelas PAII 2023, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang memahami konsep umum perencanaan pembelajaran. Tahukah kamu, perencanaan pembelajaran itu penting banget loh buat guru. Nah, perencanaan itu ibarat peta perjalanan yang bikin proses belajar siswa jadi lebih terarah, seru, dan kebutuhan siswa. Dengan rencana yang pas, guru bisa memilih metode dan media yang cocok, bikin suasana kelas jadi lebih nyaman, dan bikin siswa jadi lebih semangat belajar. Nggak cuma itu, perencanaan buat bantu guru jadi lebih kreatif dan siap menghadapi segala rintangan. Jadi, bisa dibilang perencanaan pembelajaran itu kunci utama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Yuk, jadi guru yang terencana dan inspiratif. Materi yang kedua, konsep desain pembelajaran. Pernah nggak sih merasa belajar itu membosankan? Nah, itu karena desain pembelajarannya belum tepat. Desain pembelajaran yang bagus itu harus dirancang secara sistematis, pakai model seperti IDDIE, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekarang kita hidup di era digital, jadi pembelajaran juga harus kekinian. Gunakan teknologi, kombinasikan tatap muka dan online, bahkan tambahkan unsur game biar lebih seru. Intinya, belajar yang menarik itu bisa tercipta lewat inovasi, adaptasi, dan evaluasi terus-menerus. Supaya belajar tidak cuma efektif, tetapi bisa menyenangkan dan relevan dengan zaman. Materi ketiga, menentukan alokasi waktu dan kalender akademik. Tahukah kalian, alokasi waktu dan kalender akademik sangat penting dalam dunia pendidikan? Yaps, karena keduanya jadi panduan utama buat ngatur jadwal belajar, ujian, dan liburan biar semuanya berjalan lancar. Tapi nyusunnya nggak bisa salah-salah loh, harus sesuai kebutuhan sekolah, aturan pemerintah, dan perkembangan zaman, terutama teknologi pembelajaran yang makin canggih. Dalam perencanaan yang tepat dan fleksibel, proses belajar jadi lebih efektif dan nyaman. Jangan lupa evaluasi rutin dan kerjasama semua pihak juga penting biar kalender akademik tetap relevan dan maksimal digunakan. Keempat, perencanaan program tahunan. Jadi, program tahunan itu ibarat pembelajaran selama 1 tahun. Guru menyusunnya supaya pembelajaran lebih terarah, nggak asal-asalan, dan pastinya sesuai target. Di dalamnya, guru ngatur waktu buat tiap materi berdasarkan kalender sekolah dan tingkat kesulitan pelajaran. Program ini juga jadi acuan buat nyusun program semester dan RPP. Intinya, program tahunan bantu pembelajaran jadi lebih rapi, efisien, dan fokus sampai tujuan pendidikan bisa tercapai. Pada intinya, ini adalah fondasi utama supaya proses belajar mengajar berjalan lancar sepanjang tahun. Materi kelima, rencana program semester. Jadi, rencana program semester atau RPS itu semacam peta perjalanan guru selama 1 semester penuh. Isinya lengkap, mulai dari materi yang mau diajarkan, cara ngajarnya,
sampai cara menilai siswa. Dengan RPS, guru bisa lebih terarah dan gak asal jalan aja. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi bukti kalau guru itu benar-benar bikin pembelajaran jadi seru, efektif, dan sesuai sama kebutuhan siswa. Intinya, RPS itu kunci biar proses belajar makin teratur dan bermakna. Materi keenam yaitu silabus. Jadi, silabus itu sebenarnya bukan cuma daftar isi pelajaran biasa. Ini adalah panduan lengkap yang ngebantu dosen dan mahasiswa menjalani proses belajar dengan lebih terarah. Khususnya di pendidikan agama Islam, silabus jadi sarana buat menanamkan nilai-nilai keislaman. Bukan hanya soal teori, tapi juga sikap dan praktik. Fungsinya banyak banget. Fungsinya banyak banget, yaitu merancang pembelajaran, mengatur materi, sampai menilai hasil belajar. Hanya pun gak sembarangan, ada tahapan-tahapan seperti nentuin kompetensi, materi, kegiatan, dan sumber belajarnya. Intinya, silabus yang baik bikin proses belajar jadi lebih terstruktur, menyenangkan, dan pastinya membentuk karakter Islami yang kuat. Materi ketujuh, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu ibarat peta perjalanan bagi guru. Dengan RPP, pembelajaran jadi lebih terarah, terencana, dan pastinya tidak membosankan. Di dalamnya udah lengkap, mulai dari tujuan, metode, materi, sampai cara menilai hasil belajar siswa. Intinya, RPP bantu guru bikin kelas jadi tempat yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, RPP bukan sekadar tugas administratif, tapi kunci penting untuk wujudkan pembelajaran yang berkualitas. Materi ke-8, pengembangan media belajar yang di dalamnya ada definisi, fungsi, dan klasifikasi. Di era digital seperti sekarang, media pembelajaran punya peran sangat besar dalam dunia pendidikan. Nggak cuma jadi alat bantu guru, tapi juga bikin proses jadi lebih mudah dan dapat dipahami. Media ini bisa dalam bentuk suara, video, gambar, atau gabungan semuanya. Mulai dari ningkatin semangat belajar, ngebantu ngejelasin materi yang rumit, sampai bikin siswa lebih aktif. Jadi, yuk kembangkan media belajar yang kreatif dan sesuai zaman. Dari ke-9, pengembangan media belajar, yaitu ada karakteristik dan prinsip-prinsip. Pernah nggak sih ngerasa belajar jadi lebih seru gara-gara ada video, gambar, atau game interaktif? Nah, itulah pentingnya media pembelajaran. Media tersebut dibuat supaya lebih gampang dipahami, siswa jadi lebih semangat, dan suasana belajar jadi lebih hidup kembali. Tapi nggak asal bikin loh ya, harus sesuai sama tujuan pembelajaran, karakter siswa, dan pastinya aman dan efisien. Biasanya
Guru pakai model seperti IDEA biar semua prosesnya bisa terarah. Dari ke-10, model-model desain pembelajaran, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, model CAM, yang kedua, model Benetti. Dalam dunia pendidikan, perencanaan pembelajaran itu kunci. Nah, ada dua model keren, yaitu model CAM dan model Benetti. Model CAM itu cocok buat guru yang butuh fleksibilitas karena bisa diambil dari mana aja dan fokus ke kebutuhan siswa. Sedangkan model Benetti lebih sistematis dan pas banget buat skala besar kayak pengembangan kurikulum. Meski beda pendekatan, keduanya sama-sama buat guru bikin pembelajaran yang terarah, efektif, dan relevan dengan kondisi di lapangan. Materi yang terakhir yaitu model-model desain pembelajaran yang terbagi menjadi yang pertama model Dick and Carey dan yang kedua model PPSI. Pernah dengar tentang desain pembelajaran model Dick and Carey dan model PPSI? Nah, keduanya sama-sama bantu guru bikin pembelajaran jadi lebih terarah dan efektif. Dick and Carey ada 10 tahapan detail, mulai dari analisis kebutuhan karakter siswa sampai evaluasi terus-menerus. Cocok buat yang mau rancang pembelajaran secara menyeluruh. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.